semua, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global dengan kompetensi dasar serta indikator dan tujuan pembelajaran. Mari kita mulai. Di atmosfer bumi banyak sekali ditemukan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, siklus air, dan metana. Gas-gas tersebut mampu menghangatkan suhu di bumi. Tanpa gas-gas ini, kehidupan di bumi tidak dapat berlangsung, karena akan membuat suhu bumi menjadi sangat dingin seperti planet Mars. Namun, jika gas rumah kaca terus bertambah, maka suhu bumi akan terasa semakin panas. Pada keadaan normal, panas matahari yang melewati atmosfer masuk ke bumi dan diserap secukupnya oleh tumbuhan. Sementara sisanya akan dikembalikan keluar atmosfer bumi. Gas-gas rumah kaca, terutama yang mengandung karbon, dapat mengikat panas matahari. Jika jumlah gas karbon di bumi ini semakin meningkat, maka semakin banyak pula panas matahari yang diperangkap atau diikat. Akibatnya, sisa panas matahari yang seharusnya dikeluarkan dari atmosfer malah terperangkap di dalamnya dan mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Fenomena inilah yang disebut efek rumah kaca. Penumpukan gas-gas rumah kaca mengakibatkan polusi udara dan menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Gas-gas rumah kaca ini mirip dengan sifat kaca yang mengikat panas. Peningkatan suhu di bumi menyebabkan pemanasan bumi atau global warming. Jika pemanasan global terus terjadi dalam jangka panjang, maka akan menyebabkan perubahan iklim. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap yang menyebabkan perubahan permanen iklim di bumi. Lalu, apa penyebab pemanasan global? Segala aktivitas di bumi berdampak bagi lingkungan, baik positif maupun negatif. Beberapa faktor penyebab pemanasan global antara lain, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasoline sebagai bahan bakar alat transportasi, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Penggunaan chlorofluorocarbons atau CFC dalam refrigerator atau lemari pendingin, serta meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Pemanasan global berdampak bagi lingkungan. Beberapa dampak pemanasan global yang kita rasakan sampai sekarang yakni temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi atau tidak. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Beberapa wilayah akan mengalami kemarau dan menyebabkan kekeringan, sementara wilayah dengan curah hujan tinggi akan terkena banjir. Mencairnya glasier atau es di wilayah kutub yang menyebabkan kadar air laut menjadi meningkat. Hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Padahal spesies lain seperti hewan kecil di laut sangat bergantung pada tumbuhan ini. Kepunahan spesies yang semakin meluas. Peningkatan suhu dapat menyebabkan banyaknya kepunahan spesies dan jumlahnya akan bertambah jika pemanasan global terus terjadi. Kegagalan panen secara besar-besaran akibat kekeringan menyebabkan jumlah orang kelaparan di bumi menjadi meningkat. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 hingga 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970 dan terus menipis hingga saat ini. Lalu, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Upaya yang dapat kita lakukan antara lain, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara,
gas lain, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, mengurangi penebangan dan penggundulan hutan, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung chlorofluorocarbons atau CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Itu tadi penjelasan mengenai pemanasan global. Mari kita jaga dan rawat bumi kita untuk kelangsungan hidup manusia kini dan akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.